Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister, perkenalkan saya Umi. Saya mau bagi pengalaman tentang ibu saya. Tapi sebelum saya mau ngasih tahu kalau ibu saya udah almarhumah ya. Tahun 2015 beliau meninggal. Jadi ini kejadian tahun 1998, di mana ibu saya terkena penyakit tumor rahim. Jadinya dia harus tindakan operasi, harus operasi untuk tumornya itu. Nah akhirnya mama ke rumah sakit di daerah Salemba. Nah tahun 98 itu kondisinya lagi krisis moneter, di mana rusuh-rusuhnya Jakarta, terus banyaknya banyaknya mayat yang karena rusuh itu. Nah pas saat kejadian itu mama itu harus masuk rawat inap juga kan, karena harus penjadwalan operasi. Nah ketika mama masuk itu memang kondisinya banyak pengumuman tempelan gitu untuk itu kondisi-kondisi jenazah yang ditemukan, mungkin keluarganya atau siapa yang untuk memudahkan mencari, dan itu kondisinya banyak yang nggak utuh. Jadi di foto yang ditempel tuh ya benar-benar yang misalnya ada yang kurang apa gitu kakinya, atau kakinya nggak ada, atau matanya misalnya ada yang keluar, kayak gitu-gitu ditempel memang sengaja biar untuk keluarga gampang mencarinya. Nah akhirnya singkat cerita mama masuklah ke rawat inap. Saat masuk rawat inap, dia itu kan belum bisa tidur nih ceritanya, karena kan penyesuaian. Nah terus pas malam-malam itu bunyi kayak dorongan, krek. Nah mama mikir siapa jam segini ngedorong-dorong. Nah mama ngintip lah dari jendela. Pas itu ada yang lewat. Itu keranda lewat, tapi nggak ada yang dorong. Kondisi kerandanya ketutup. Mama ketakutan, mama baliklah ke kasur. Terus akhirnya diceritalah sama yang teman sekamarnya. Terus teman sekamarnya itu bilang kalau itu tuh hal yang biasa. Jadi kalau misalnya keranda itu ketutup, itu kan kondisinya di dalamnya ada jenazah. Tapi kalau kondisinya kebuka, itu tidak ada jenazah. Maksudnya ketutup kain ya. Nah ini udah ketutup kain, itu jalan tapi nggak ada yang ngedorong. Nah terus saya sampai merinding. Terus abis itu akhirnya banyak kejadian. Nah nenek saya datang ke kamar mandi bau anyir, kamar mandi rawat inap mama ya, bau anyir. Tapi pasti cari-cari nggak ada darahnya. Terus kalau pintu kamar ditutup tuh kayak ada yang ngegaruk-garuk gitu, tak kayak suara kucing garuk-garuk, tapi pasti bukan, nggak ada kucingnya, terus nggak ada bekas garukannya. Banyaklah cerita seram itu. Terus ada juga yang keluarga pasien katanya tidurnya di tempat anak, dia kan lagi jagain anaknya, terus tiba-tiba dipindahin ke deket kamar jenazah juga ada gitu. Nggak tahu siapa yang pindahin, pokoknya dia pas bangun udah pindah gitu posisinya. Terus akhirnya jadwal operasi mama pun datang, jadwalnya mama operasi. Setelah operasi itu dari pihak perawatnya bilang, Bu jangan dimatiin ya lampunya, biar nyala kondisinya gitu, meskipun tidur tetap aja nyala. Nah tapi karena mama dijagain sama nenek itu nggak bisa tidur kalau misalnya nggak matiin lampu, akhirnya dimatiin lah lampu saat itu. Kondisinya mama tidur, habis operasi masih lemas, nenek di bawah sambil melukin mama yang lagi tidur di kasur. Maksudnya melukin mama, nenek itu tidur di kursi gitu loh, dipeluk. Nah setelah itu mama itu kejang-kejang, tengah malam tuh kejang-kejang. Nah nenek kira mama itu ngigo hampir kayak setengah malam, tapi antara itulah gitu, karena dia rep-repan gitu.
akhirnya dibangunin sama nenek, disuruh istighfar, disuruh doa. Nah pas disuruh istighfar, disuruh doa, akhirnya kebangun lah. Tapi mama nggak langsung cerita, dia sempet kayak takut gitu. Terus abis itu dia baru cerita kalau dia didatengin sama orang tinggi besar. Itu lebih dari satu orang, saya bingung, saya lupa antara 2 atau 3 gitu ceritanya. Pokoknya lebih dari satu orang berdiri di samping kasurnya mama itu, jadi di samping sama di atasnya mama. Tinggi orangnya itu tinggi banget, ngelebihin tinggi atap. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan, dia cuma kelihatan gede tinggi gitu. Nah tangannya orang itu yang satu megangin lehernya biar ngedonga, yang satu itu tiba-tiba yang satu ngisep lehernya yang udah dibuka itu sama sosok yang lainnya itu. Akhirnya diisep itu, jadi mama kejang kayak benar-benar perpan gitu. Terus pas dicek paginya itu emang ada bekas isepan, jadi kayak ada kayak bekas gigi taring, ya kayak bukan apa sih, kayak ada 2 bekas titik, terus kelilingnya biru besar. Terus dokter pun cuman ketawa, kata dokter, ya ibu masih beruntung digigitnya di situ. Di pasien sebelah kemarin ada yang digigitnya di daerah payudara, dan itu memang kejadian. Dan pas pulang pun kan sehabis itu mama udah dibolehin pulang, pas di rumah pun bekasnya nggak hilang, bekas itu pun nggak hilang. Itu hilangnya butuh proses lebih dari seminggu, benar-benar hilang. Nah pas nyampe rumah pun, pas baru banget pulang dari rumah sakit, aku tinggal bareng nenek kakek dan gak ada siapa-siapa lagi sama mama. Nah mama itu disuruh tidurlah di kamar nenek, karena kamar nenek itu dekat dengan berarti satu ini sama toilet. Jadi kamar nenek itu di dalamnya ada toiletnya, jadi biar mama mudah kalau emang mau ke toilet. Terus pas malam-malam mama heboh, katanya berisik di dapur, karena kamar nenek itu kan sebelah nama dapur. Kayak ada yang bikin teh sama, entah itu teh entah itu kopi, jadi kayak orang ngaduk gitu loh. Terus kakek pun bilang, kakek nggak bikin teh, nenek nggak bikin teh. Itu kondisinya malam-malam, udah kondisi pada tidur semua. Akhirnya udah tidur aja lah, nggak ada siapa-siapa kok nggak bikin teh. Nenek ke belakang lah, bilang jangan ngikut, maksudnya kalau yang emang dari rumah sakit tuh jangan ngikut lah gitu. Habis itu ya udah, bekasnya itu butuh proses untuk hilang. Kalau kejadian sebenarnya kalau masalah rumah sakit itu sih emang udah terkenal serem, karena kan dia rumah sakit lama. Dulu pun saya sempat kuliah di sana, kuliah di sebelahnya tuh, kuliah di situ. Kelasnya kelas malam. Nah terus kalau mau ke toilet itu kita harus minta kunci ke penjaganya, karena kondisinya udah ditutup semua, udah dikunci-kunciin. Nah saat itu saya ke kamar mandi lah sama teman. Itu kunci benar-benar kita yang baru buka tuh pintu, kita ke toilet. Di situ ada dua pintu kamar mandi. Karena kita takut, udahlah kita barengan aja di satu kamar mandi. Pas masuk kamar mandi itu di sebelah kita ada suara nangis, cewek, jelas banget. Ngomong apa pun kita nggak jelas, tapi nangisnya kedengeran banget. Terus kita langsung lah lari keluar dari kamar mandi. Itu emang benar nggak ada siapa-siapa, karena kita yang buka pintu kamar mandi itu yang pertama, dan kita lihat emang kamar mandi itu dua-duanya kosong. Jadi kita pilih ya udahlah bareng aja yang satu, ini kita bareng berdua. Udah, dan ternyata nggak saya juga, ternyata banyak teman saya juga ngerasain itu. Macam-macam sih ceritanya. Ini kalau buat rumah sakit itu, tapi kalau sekarang sih pas saya main ke sana sekarang udah bagus ya, udah bagus jauh banget, udah bagus, udah lebih nggak serem dulu. Kalau dulu mungkin serem karena belum direnovasi, jadi masih serem banget gitu. Itu sih Mister untuk ceritanya kurang lebihnya. Terima kasih.